Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umaro SPD, calon kepala sekolah dari Kabupaten Serang. Diklat CKS tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Selama OJT 2, CKS harus melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di sekolah asal. Yang kedua, kajian manajerial yang dilaksanakan di sekolah asal yaitu UPT SDN Gus Guntur dan di sekolah magang yaitu UPT SDN Bendung 1. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah asal. Sekolah asal saya adalah UPT SDN Gus Guntur, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Berdasarkan rapot mutu UPT SDN Gus Guntur, didapatkan data bahwa kemampuan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian otentik masih rendah. Masalah pembelajaran yang dialami oleh UPT SDN Gus Guntur adalah rendahnya kemampuan guru dalam menganalisis soal pembelajaran HOT. Solusi yang akan dilaksanakan adalah workshop peningkatan kemampuan guru dalam menganalisis soal pembelajaran HOT melalui lembar kerja peserta didik. Adapun tujuan RPK ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan guru dalam menganalisis soal pembelajaran HOT melalui lembar kerja peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam manajer sekolah. Yang keempat, meningkatkan prestasi siswa melalui lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, mewujudkan pencapaian study well-being. Dan adapun selengkapnya, mari kita simak kegiatan RPK berikut ini. Tahap persiapan RPK diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah mentor 1. Dilanjutkan dengan pembentukan tim kerja, sosialisasi program RPK, koordinasi dan penyampaian undangan kepada pengawas sebagai narasumber RPK. Kegiatan RPK dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan RPK siklus 1. Barang tentu ini sangat memahami oleh kita semua. Yang tentunya juga Bapak Ibu mungkin ada yang tahu, ada yang sudah tahu tentang kalimat HOT-nya saja. Bapak Ibu harus tahu HOT itu sebenarnya apa. Nah, HOT itu adalah singkatan atau panjang. HOT, HOTS. HOT-nya order thinking skill. Jadi ini adalah artinya bahwa kita sebagai guru tentunya harus tahu. Nah, ini diambilnya HOT ini dari level kognitif yang teorinya teori Bloor yang ada 6 level. Yang pertama adalah pengetahuan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dari keenam ini dibagi 3. Pengetahuan dan pemahaman termasuknya adalah LOTS, LOTS, yang berpikir tingkat rendah. Kemudian aplikasi termasuknya adalah MOS, ya. Nah, ini berpikir tingkat sedang. Kemudian ada yang LOT dari analisis, sintesis, dan evaluasi atau C 4, 5, 6 itu disebut adalah HOTS. Ya, HOTS itu berpikir tingkat tinggi. Nah, dari sini yang tentunya biasanya Bapak Ibu sering membuat namanya indikator. Indikator itu dari
diambil dari KD. Nah, kemudian juga ada yang disebut ada indikator inti, ada indikator penunjang, ada indikator pelengkap. Nah, disebut juga boleh KD ini harus dicapai dengan menggunakan sistem IPK. IPK, indikator pencapaian kompetensi yang ada di kompetensi dasar. Nah, dari situlah kita mulai, ya, kita membuat soal. Nah, kemudian dari soal ini tentunya kita harus dikaji, ya, apakah ini sudah termasuk soal yang termasuk hot, apa yang tidak hot. Nah, ini keterampilan berpikir tingkat Hasil Monef pada siklus 1 menunjukkan bahwa masih ada 2 guru yang belum memenuhi indikator keberhasilan serta 2 guru tersebut belum mampu menganalisis soal HOTS melalui LKPD sehingga perlu dilaksanakan siklus 2. Berikut adalah rangkaian siklus 2 melalui Kuching. Berdasarkan hasil Monef siklus 2 terjadi peningkatan kompetensi guru yang signifikan sehingga RPK dianggap berhasil. Testimoni. Workshop tentang analisis soal pembelajaran HOTS melalui lembar kerja peserta didik ini sangat membantu kami dalam proses pembelajaran. Akan menjadi lebih menantang, mengasah daya pikir anak, dan lebih kreatif, inovatif. Menurut pengamatan saya, kepada anak saya, semenjak adanya soal pembelajaran HOTS pada lembar kerja peserta didik, anak semakin kreatif dalam berpikir dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya soal pembelajaran HOTS dalam lembar kerja peserta didik kami, lebih semangat dan kreatif dalam belajar. Adanya soal pembelajaran HOTS pada lembar kerja peserta didik, saya lebih senang dalam mengikuti pelajaran. Kegiatan selanjutnya, pelaksanaan kajian manajerial meliputi 8 SNP di 2 sekolah, yaitu sekolah asal dan sekolah magang. Langkah awal dalam melakukan pengkajian aspek manajerial di sekolah meliputi persiapan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti bahan bacaan pada saat in-service training, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan instrumen kajian, mempersiapkan peralatan dokumentasi, dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah atau pihak terkait. Kami melaksanakan kajian manajerial pada sekolah magang, yaitu SDN Bendung 1 yang dipimpin oleh Bapak Sumarto SPD. Dengan melihat rapot mutu serta 8 standar pendidikan di sekolah tersebut, dan juga dengan memperhatikan kondisi ideal dan kondisi nyata pada sekolah UPT SDN Bendung 1 serta sekolah asal. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan pada sekolah magang, yaitu UPT SDN Bendung 1, di mana kami mempelajari tentang AKPK kami yang terendah sehingga menjadi lebih baik lagi. Demikianlah kegiatan OJT 2 yang telah kami laksanakan, baik itu di sekolah asal maupun di sekolah magang, yang meliputi kegiatan RPK, KM, dan PK. Dan alhamdulillah hasil yang diharapkan sangat memuaskan. Meliputi yang pertama, meningkatnya kemampuan guru dalam menganalisis soal pembelajaran HOTS melalui lembar kerja peserta didik. Yang kedua, meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan kompetensi sosial.
Yang ketiga, meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam manajerial sekolah. Yang keempat, meningkatnya prestasi siswa melalui lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, terwujudnya pencapaian student well-being. Itu yang bisa kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.